Pemirsa, Kapolda Metro Jaya mengimbau agar Rizik Syihab untuk segera pulang ke Indonesia dan menjalani proses hukum yang berlaku untuk memperlancar penanganan kasusnya. Kapolda Metro Jaya mengaku tidak ada intervensi dalam penanganan kasus Rizik Syihab karena setiap masyarakat sama kedudukannya di hadapan hukum. Terkait ada masa yang akan menjemput Rizik Syihab di bandara, polisi telah mengantisipasi hal tersebut. Saat ini Polda Metro Jaya tengah bekerjasama dengan FBI dalam menelusuri akun anonim penyebar konten pornografi Rizik yang diduga berasal dari Amerika Serikat. Ini dulu. Iya, Pak. Hemat saya mengimbau lebih baik hadapi selesai ya, terus akan selesai ya. Daripada membuang tenaga, energi, kemudian situasi juga tidak bagus, ada penggerak massa, juga luar, nggak baik. Baik, habis kalau datang mungkin mengikuti proses yang ada, apa ketentuan hukum yang ada diikuti, selesai juga. Kan? Karena bagaimanapun apapun yang dilakukan prosesnya ada gitu. Proses hukum atau proses penyidikan terhadap yang bersangkutan harus dilakukan. Kan saya bilang equality before the law, persamaan hak di muka hukum siapapun sama. Tidak hanya kasus percakapan konten pornografi, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab terjerat sejumlah kasus hukum. Yang terbaru adalah laporan dari komponen masyarakat Bali yang terdiri dari umat Islam dan Hindu terkait dengan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab. Didampingi belasan advokat merah putih, komponen masyarakat Bali yang berasal dari umat Muslim dan Hindu mendatangi Polda Bali untuk melaporkan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pada Kamis kemarin. Para pelapor membawa barang bukti rekaman pidato Rizik dari YouTube di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2014 lalu. Pelaporan ini terkait dugaan ujaran kebencian oleh Rizik Syihab. Gus Priyadi, salah seorang pelapor, mengatakan sebagai umat Muslim pihaknya merasa terganggu dengan ujaran kebencian Rizik Syihab terhadap umat Hindu dalam video berdurasi 25 menit tersebut. Rizik Syihab dianggap menghina umat Hindu Bali sehingga dinilai memecah belah persatuan bangsa. Kami pimpinan agama Islam yang menganut rahmatan lil alamin sangat terganggu dengan ucapan dari Rizik Syihab. Sementara itu, pelapor lainnya, I Gusti Ngurah Harta, mengatakan pihaknya ikut melaporkan kasus ini karena tidak ingin masyarakat Bali terprovokasi dengan pernyataan Rizik. Ini kan contoh yang tidak baik dan keutuhan NKRI bisa pecah lantaran ucapan-ucapan Rizik yang menjadi contoh dan viral di masyarakat. Karena dia itu difigurkan oleh kelompok-kelompok radikal. Pasti di setiap agama itu ada radikal, ada kelompok-kelompok radikal setiap agama apapun. Di Hindu pun ada tokoh-tokoh radikal. Kalau di orang Hindu misalnya meniru seperti itu, ayo kita hancurkan masjid-masjid di Bali. Kan payah. Kita ingin melindungi umat Islam yang ada di Bali agar umat Hindu tidak terprovokasi oleh ucapannya si Rizik. Pelaporan masyarakat Bali terhadap Rizik Syihab menambah panjang kasus hukum yang menjerat Rizik Syihab. Di antaranya kasus dugaan percakapan berkonten pornografi, dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Presiden pertama Indonesia, hingga dugaan penodaan agama. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Kepolisian hingga kini terus menyelidiki penyebar konten pornografi dalam situs Balada Cinta Rizik. Meskipun masih berstatus anonim, polisi menyatakan posisi penyebar diketahui berada di Amerika Serikat. Penyebar konten pornografi dalam situs web Balada Cinta Rizik yang memuat percakapan mesum antara pimpinan FPI Rizik Syihab dan Firza Husein diketahui berada di Amerika Serikat. Saat ini kepolisian tengah menelusuri siapa dalang utama penyebar konten pornografi tersebut dengan bekerja sama dengan aparat setempat. Kita dalami karena konten pertama keluar ada dari Amerika, jadi anonimus itu. Nah, itu agak kesulitan, namun kita terus melakukan itu. Ini beda ya, yang menyebarkan dengan pelaku beda, jadi ada pidananya, ya, ada pidananya. Jadi yang melakukan ini antara dalam hal ini saudari Firza dengan Habib Rizik itu ada pidana tersendiri, di mana yang meminta dengan yang memberi itu kena pidana. Ya. Pembajakan oleh hacker anonim kerap kali terjadi. Akhir April lalu, situs resmi Telkomsel dibajak oknum tak dikenal. Selama beberapa jam, situs operator telepon seluler terbesar di Indonesia itu rusak total. Alih-alih menampilkan laman depan Telkomsel, pengguna malah disuguhkan laman hitam yang menuntut Telkomsel menurunkan tarif internet. Peretas bahkan menggunakan kata-kata kasar.
Pembajakan juga dialami situs online Tempo Media pada bulan Mei lalu. Pada laman depan tempo.co muncul gambar Rizik Syihab bersama beberapa orang dan terdapat tulisan bebaskan Ahok. Terkait kasus ini, pihak Tempo tak mau berspekulasi siapa pelaku peretasan beserta motifnya. Tempo juga tidak mengambil langkah hukum.